Di awal film kita akan dibawa ke tahun 1955, berlokasi di Amerika, tepatnya di kota New York. Di sini memperlihatkan dua orang remaja kakak beradik yang sedang diinterogasi oleh para polisi akibat telah ketahuan mencuri. Si adik yang bernama Winston sangat ketakutan karena ia tidak ingin jika dirinya harus dipenjara. Namun kakaknya yang bernama Frankie mencoba menenangkan adiknya dengan mengatakan kalau Winston tidak akan dipenjara karena Frankie lah yang akan menanggung ini semua. Kemudian Frankie mengakui perbuatan mencurinya, namun Frankie memohon kepada polisi agar adiknya dibebaskan karena ia masih bocil. Pada akhirnya, Winston dibebaskan, sementara Frankie harus menjalani hukuman di penjara selama 10 tahun. Supposed to be down here, Frankie. You're not gonna tell me, are you, Lawrence? Well, Happy New Year, Lawrence. Singkatnya 10 tahun kemudian, kini Frankie telah bebas dari penjara dan sekarang ia menjadi anak buah dari seorang manajer hotel yang bernama Cormac O'Connor. Rupanya Cormac ini merupakan manajer dari Hotel Continental, yang mana hotel tersebut sudah tidak asing lagi bagi kalian para pecinta film John Wick. Di suatu malam, Frankie masuk ke ruangan rahasia yang ada di Hotel Continental. Rupanya Frankie berniat akan mencuri benda berharga di sana, yaitu mesin pencetak logam emas. Mesin tersebut sangatlah berharga, dikarenakan siapapun yang akan bermalam di hotel tersebut hanya bisa bertransaksi menggunakan logam emas. Sehingga jika mesin pencetak logam emasnya dicuri, maka otomatis Hotel Continental tidak akan bisa mencetak lagi logam emasnya. Kembali ke Frankie yang kini akan membawa mesin pencetak logam emas itu. Namun sayangnya, ia malah dipergoki oleh salah satu anak buah Cormac hingga terjadilah keributan. Karena keributan itu, para anak buah Cormac yang lain mulai berdatangan dan mereka langsung mengepung Frankie. Dengan sekuat tenaga, Frankie berusaha kabur sambil membawa mesin tersebut. Continental grounds. Pada akhirnya, Frankie berhasil melarikan diri, lalu dijemput oleh seorang wanita. There's a building boom going on. Adegan berpindah kepada Winston yang kini sudah dewasa. Rupanya sekarang Winston sedang melakukan presentasi kepada seorang pengusaha kaya raya agar mau berinvestasi di bisnisnya. Awalnya, si pengusaha itu tidak tertarik dengan apa yang Winston presentasikan. I was bored over there. Namun tiba-tiba, istri si pengusaha meminta suaminya agar menerima saja tawaran bisnis dari Winston. Karena sang istri yang meminta, akhirnya si pengusaha menurutinya dan mau berinvestasi di bisnis Winston. That my husband has a piece of his car. Malam harinya memperlihatkan Winston yang sedang berada di hotel. Ternyata di sana juga ada sang istri si pengusaha tadi yang ternyata adalah kekasih gelap Winston. Rupanya mereka berdua telah bekerja sama untuk menipu si pengusaha agar mau berinvestasi di bisnis bodong Winston. Setelah itu Winston dan si istri pengusaha pun langsung melakukan aha-aha. Setelah cerot, si istri segera membersihkan dirinya ke kamar mandi, sedangkan untuk Winston tiba-tiba ada 3 orang pria masuk dan langsung membuat Winston tak sadarkan diri. Kemudian mereka bertiga segera membawa Winston ke tempat lain.
Adegan berpindah ke Cormac, si manajer Hotel Continental yang saat ini sedang memarahi ajudannya akibat gagal menangkap Frankie, kakak Winston. Ran the doors. Di sini Cormac mengatakan kalau mesin pencetak logam emas itu sangat berharga bagi Continental dan jika barang itu sampai hilang, maka High Table akan menghukumnya. Saya jelaskan sedikit untuk kalian yang belum mengetahui apa itu High Table. High Table adalah organisasi tertinggi yang menaungi para kriminal di seluruh dunia. Hotel Continental sendiri berada di bawah naungan High Table dan hotel itu bersifat netral. Tidak boleh ada pembunuhan atau keributan di hotel tersebut dan hotel itu juga dikhususkan untuk para kriminal yang di bawah naungan High Table. Kemudian Cormac akan menghukum si ajudan dengan memberikan status excommunicado karena telah gagal menangkap Frankie yang hanya seorang diri. Mendengar hal tersebut, si ajudan pun memilih untuk melakukan hal ini daripada statusnya menjadi excommunicado. Excommunicado, sir. Setelah si ajudan tewas, datanglah Winston yang dibawa paksa oleh ketiga pria tadi. Rupanya ketiga pria itu adalah para anak buah Cormac yang diperintahnya untuk menangkap Winston. Kemudian Cormac menjelaskan kenapa dirinya menculik Winston, yaitu karena Frankie, kakak kandung Winston, telah mencuri mesin pencetak logam emas di sini. Cormac juga meminta Winston agar mengatakan di mana keberadaan Frankie sekarang. Namun Winston bersumpah, semenjak Frankie keluar dari penjara, ia tidak pernah bertemu dengannya. Sehingga bisa dibilang hubungan mereka sedang renggang. Pada akhirnya, Cormac melepaskan Winston, namun ia meminta kepada salah satu anak buahnya agar mengikuti kemanapun Winston pergi. Not the ones I see again. Beberapa jam setelah itu memperlihatkan Winston mendatangi pamannya yang bernama Charlie. Jesus, look at you. This little prick used to take money off me. Yeah, maybe you brought back a little good with you, huh? Fucking garbage strike is crushing us. Chess, in and out of the city in a chopper. Di sini, Winston mencoba menanyakan keberadaan Frankie kakaknya kepada Charlie, karena sekarang ia sedang diburu oleh Cormac. Namun Charlie juga tidak mengetahui di mana Frankie sekarang, karena sudah lama mereka tidak bertemu. Charlie hanya menyarankan Winston agar datang saja tempat rekan bisnis Frankie, karena kemungkinan mereka mengetahui keberadaan Frankie sekarang. Sebelum pergi, Winston pun meminjam mobil kepada Charlie, karena ia sudah tidak kuat jika harus terus-menerus naik angkot. Awalnya Charlie tidak mau meminjamkan mobilnya kepada Winston, karena itu mobil kesayangannya. Akan tetapi karena Winston terus merengek, akhirnya Charlie mau meminjamkan mobil tersebut, asalkan Winston harus menjaga mobil itu dengan nyawanya sendiri. Jika kalian penggemar John Wick, pasti sudah tidak asing lagi dengan mobil Charlie ini. Karena mobil Charlie sama persis dengan mobil yang selalu dipakai oleh John Wick. Lantas apakah mobil John Wick itu adalah warisan dari Charlie? You got the time, the hair is tight. Dim sum, any? Kembali ke Winston yang kini mendatangi rekan bisnis Frankie di markasnya. Di sini Winston malah ditodong oleh anak buah rekan bisnis Frankie, lalu dibawa ke ruangan bawah tanah. Ini dia rekan bisnis Frankie yang bernama Morgan. Morgan langsung menanyakan siapakah Winston dan apa tujuannya. Winston menjelaskan kalau ia adalah adik kandung Frankie, dan kedatangannya ke sini yaitu untuk menanyakan keberadaan Frankie. Morgan menjawab kalau ia memang rekan bisnis Frankie dalam menjual senjata ilegal. Namun sudah beberapa minggu ini, Morgan tidak pernah lagi bertemu dengan Frankie. Pada akhirnya, Morgan menyarankan Winston agar datang saja ke Alphabet City, karena kemungkinan ia tinggal di sana. Mendengar hal itu, Winston pun berterima kasih, lalu dengan cepat ia pergi ke tempat tersebut. Adegan berpindah ke sahabat Frankie yang sedang disiksa oleh sang adjudikator atas perintah High Table. High Table ternyata sudah mengutus sang adjudikator atau tim eksekusi lapangannya untuk ikut menangkap Frankie karena telah mencuri mesin pencetak logam emas dari Hotel Continental.
Mesin tersebut sangatlah berharga karena High Table menganggap kalau mesin itu adalah artefak penting yang bisa membangkrutkan organisasi High Table. Karena si sahabat Frankie tidak mau memberitahu di mana Frankie sekarang, sang adjudikator pun langsung mengeksekusinya. Di sisi lain memperlihatkan Winston yang sudah sampai di Alphabet City dan ia berhasil menemui sang kakak, yaitu Frankie. Winston? Nó là em của anh. Namun sayangnya Frankie malah langsung mengusir Winston dan memintanya agar jangan pernah menemuinya lagi. Winston mencoba menyadarkan sang kakak dan mengatakan kalau ia hanya ingin memberitahu bahwa sekarang Frankie sedang diburu oleh Cormac beserta High Table. Awalnya Frankie tetap tidak peduli dan mengusir lagi Winston. Namun untungnya ada istri Frankie yang bernama Yen dan ia meminta Frankie agar bersikap sopan kepada adiknya itu. Pada akhirnya Frankie mengizinkan Winston masuk dan memperlihatkan mesin pencetak yang telah ia curi. Di sini Frankie menjelaskan kalau dirinya mencuri mesin itu dikarenakan ia ingin menghancurkan Continental beserta High Table. Frankie sangat dendam kepada Cormac yang selama ini selalu memperbudak dirinya. Di waktu yang sama, Winston pun menyarankan agar sebaiknya mereka bersembunyi di rumah paman mereka, yaitu Charlie. There's the car. That's his People money. he works for. The people that they control everything. You have another plan? Yeah. Bây giờ lại chiến đấu cùng với nhau. Here, we hit the wrong building. I think I get it. Well, we're going to see Charlie. Pada akhirnya Winston, Frankie beserta Yen istrinya pergi ke rumah Charlie. It's back here. Why didn't you just leave when you had the chance? You're all I have left. Adegan berpindah ke Cormac yang kini dikirim 2 pembunuh bayaran terbaik oleh High Table untuk memburu Frankie. Karena kedua pembunuh bayaran ini saudara kembar mereka dijuluki Duo Twin. The twins. Give me those twins. Yes, sir. Hal? Frankie. Yeah, let's just go inside. Kembali ke Winston dan Frankie yang baru sampai di rumah Charlie, pamannya. Di sini Charlie langsung memarahi Frankie karena ia telah memutuskan hubungan dengan Winston, adiknya sendiri. Akhirnya Frankie menjelaskan alasan dirinya menjauhi Winston, karena Frankie tidak ingin jika Winston ikut diburu gara-gara ulah dirinya. Frankie menginginkan Winston menjadi orang sukses dan hidup damai seperti orang pada umumnya. Di waktu yang sama, ternyata satu anak buah Cormac yang ditugaskan mengikuti kemanapun Winston pergi, kini sedang menghubungi Cormac. Di sini ia memberitahu kalau Winston sedang bersama Frankie di rumah Charlie. Cormac langsung memerintah anak buahnya itu agar menghabisi Frankie dan membawa kembali mesin pencetaknya. Namun ketika akan menyerang Frankie, situasi malah terbalik karena Frankie lebih duluan menghabisi si anak buah itu, lalu pergi dari rumah Charlie. Di tengah perjalanan Frankie, Yen dan Winston bertujuan untuk menuju sebuah gedung kosong, karena di sana sudah disediakan helikopter oleh Charlie untuk mereka pergi keluar kota. Namun anak buah Cormac yang lain terus berdatangan, hingga terjadi aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan.
Pada akhirnya mereka berhasil menghabisi semua anak buah Cormac yang mengejar dan segera mendekati helikopter di atas gedung tersebut. Hingga setelah mereka bertiga berhasil menaiki helikopter, di atas gedung lain ternyata sudah ada pembunuh bayaran duo twin yang langsung menembak pilot dan perut Yen. Melihat hal tersebut, Frankie menjadi naik darah dan memutuskan untuk turun sambil membawa koper mesin pencetaknya, yaitu untuk melawan duo twin. Namun ketika baru saja turun, inilah yang terjadi. Alhasil, Frankie harus tewas oleh duo twin. Pada akhirnya, duo twin membawa jasad Frankie beserta mesin pencetaknya untuk diserahkan kepada Cormac. Sementara untuk Winston, ia langsung membawa Yen pergi ke markas Morgan, si rekan bisnis Frankie, yaitu untuk meminta bantuan. Beberapa jam kemudian, memperlihatkan Cormac yang sangat bahagia karena kini telah berhasil mendapatkan mesin pencetaknya kembali beserta menghabisi Frankie. Namun ketika koper itu dibuka, isinya bukan mesin pencetak logam emas, melainkan hanya sebuah boneka yang meledek Cormac. Melihat hal tersebut, tentu Cormac sangat marah, dan artinya mesin pencetak itu sudah diamankan oleh Frankie sebelumnya. No facts. Beberapa hari kemudian, memperlihatkan Winston yang diberi sebuah amplop oleh Morgan. Ketika dibuka, ternyata amplop itu berisi kalung serta cincin pernikahan Frankie dan Yen. Setelah itu, Winston dan Morgan mendatangi tempat kremasi, yang mana di sana ada jasad Frankie yang akan dikremasi oleh satu anak buah Cormac. Setelah dikremasi, Winston dan Morgan langsung melumpuhkan anak buah Cormac dan mereka segera membawa abu Frankie. Adegan berpindah ke Yen yang masih belum sadarkan diri akibat luka tembak dari duo twin sebelumnya. Di sini, Yen bermimpi tentang kenangan indah bersama Frankie saat dulu mereka pertama kali bertemu. Thực hiện cái nhiệm vụ cuối cùng. Di sisi lain memperlihatkan istri Morgan yang sedang mengusir para begundal, karena begundal itu akan memasang mesin pinjol di depan tempat latihan karate istri Morgan. Diketahui kalau istri Morgan ini sangat jago karate, dan ia mempunyai tempat latihan karate. Setelah mengusir para begundal itu, istri Morgan didatangi oleh bos begundal yang merupakan pria Asia. Di sini si pria Asia sempat memuji kehebatan istri Morgan, lalu mengatakan kalau mesin pinjol milik dirinya hampir ada di setiap tempat usaha. Namun istri Morgan tetap tidak mau jika di depan tempat karatenya ada mesin tersebut. Sore harinya memperlihatkan Winston, Morgan, sang istri dan satu anak buahnya sedang berkumpul di hadapan abu Frankie. Di sini Winston memberitahu kepada Morgan kalau koper mesin pencetak logam yang dicuri Frankie masih tidak diketahui keberadaannya. Dikarenakan Frankie telah menukar isi dalam kopernya dulu. Winston juga sangat dendam kepada Cormac dan sekarang ia berniat akan menghabisi Cormac. Mendengar hal tersebut, Morgan yang merupakan rekan bisnis Frankie sekaligus sahabatnya, ia pun bersedia membantu Winston untuk menghabisi Cormac. Di waktu yang sama, tiba-tiba datang Yen yang baru sadar dari pingsannya. Di sini Yen bertanya kepada Winston, di manakah Frankie sekarang? Karena ternyata Yen tidak mengetahui kalau Frankie telah tewas. Kemudian ia dibuat terkejut tatkala melihat gentong berisi abu manusia berikut cincin kawin dan kalung milik Frankie. Yang artinya abu itu adalah milik Frankie, sehingga Yen langsung menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain memperlihatkan seorang detektif wanita yang ditugaskan atasannya untuk menguak kasus kematian Frankie.
Saat ini ia mengunjungi tempat kremasi milik Cormac dan langsung bertanya kepada salah satu anak buah Cormac di manakah jasad Frankie sekarang. Awalnya orang itu tidak mau memberitahu, namun setelah si detektif menggeretatnya, orang itu mengatakan kalau Frankie sudah dikremasi dan abunya dibawa paksa oleh Winston dan Morgan. It's a nice watch. What's his brother's name? Adegan berpindah ke Cormac yang saat ini sedang makan malam dengan sang adjudikator. Di sini sang adjudikator memberikan waktu 3 hari kepada Cormac untuk bisa menemukan di mana mesin pencetak logam emas itu. Jika dalam waktu 3 hari Cormac tidak berhasil menemukannya, maka dipastikan akan ada konsekuensi untuk Cormac dari High Table. Fuck. Still dealing with a face. Kembali ke Winston yang saat ini sedang mengatur strategi dengan Morgan beserta istrinya, perihal rencana membalas dendam kematian Frankie kepada Cormac. Di sini Winston merasa kurang cukup jika mereka hanya beranggota 5 orang, mengingat Cormac sangat banyak sekali anak buahnya. Akhirnya Morgan mempunyai ide untuk merekrut seorang pembunuh bayaran sahabatnya yang bernama Jean. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Morgan yang mendatangi Jean ke apartemennya. Di sini Morgan langsung mengatakan tujuannya datang ke sini, yaitu untuk meminta bantuan Jean, karena mereka berencana akan menghabisi Cormac, si manajer Hotel Continental. Mendengar nama Cormac, seketika Jean langsung menyetujui ajakan Morgan, dikarenakan Jean juga mempunyai dendam pribadi kepada Cormac. Knows that dude drop in like I do. Okay, you're in. Don't forget the glasses. Yes, I'm looking for Maisie. Malam harinya memperlihatkan Winston yang mendatangi seorang raja pengemis bernama Maisie. You wanted to see me. Please. Di sini Winston juga meminta bantuan Maisie agar mau bergabung dengannya karena ia akan menghabisi Cormac. Maisie yang kebetulan tidak menyukai Cormac juga, ia pun menerima ajakan dari Winston. Sebelum lanjut, apakah kalian tahu Maisie ini siapa? Bagi para penggemar John Wick, tentunya sudah bisa menebak kalau Maisie ini adalah neneknya The Bowery King, si raja pengemis yang selalu setia membantu John Wick. Been taken care of. Told me your price yet. There's got to be something. He made the world in 6 days. The High Table have given us 3 days. I'm taking all of you down with me. Those who humiliate me. Help me. Di balik itu terlihat Winston yang kini sedang bersama Morgan dan Jean, si pembunuh bayaran. Mereka bertiga sedang mengatur ulang strategi bagaimana caranya agar bisa menghabisi Cormac dan masuk ke dalam Hotel Continental. Di waktu yang sama, tiba-tiba Yen mendatangi mereka, lalu memberikan peta lengkap Hotel Continental yang telah ia temukan di tas milik mendiang Frankie. Pada akhirnya mereka langsung membuka peta tersebut dan mengatur ulang strategi agar bisa masuk ke dalam hotel itu tanpa ketahuan oleh para penjaga. That building right there. Adegan berpindah ke resepsionis Hotel Continental yang bernama Charon. Terlihat di film ini, Charon yang masih lucu-lucunya beserta unyu-unyu, karena di film John Wick 1-4, Charon sudah dewasa. Kali ini ia sedang mengobrol dengan salah satu pemain selo Hotel Continental yang berencana akan keluar dari pekerjaannya itu. Di waktu yang sama, ruapannya Winston dan Jean sedang mengintai Charon dan si pemain selo dari jarak jauh. Di sini Jean sempat akan menembak Charon, namun Winston melarangnya dikarenakan Charon tidak tahu apa-apa tentang masalahnya dengan Cormac.
brother. How you doing, man? Good. Thank you, Jamal. My city, there will be no shock today. I got something for you. Listen. Keesokan harinya memperlihatkan istri Morgan yang tempat latihan karatenya kembali diganggu oleh para begundal. Namun hanya dengan hitungan menit, istri Morgan dapat melumpuhkan para begundal tersebut. Tak lama, istri Morgan bertemu dengan si pria Asia, yaitu bos para begundal tadi. Di sini si pria Asia memaksa istri Morgan agar dirinya diizinkan menyimpan mesin pinjol di depan tempat latihan karatenya. Bahkan sekarang pria Asia itu juga sudah menyimpan mesin tersebut di depan tempat latihan karate istri Morgan. Mendengar itu semua, istri Morgan menjadi marah dan ia langsung menghancurkan mesin tersebut. The best and living a life of honor. Now those chicken feet to that door. Did never let you cherry bomb. Guess we're giving up smoking. Di sisi lain memperlihatkan Winston yang kali ini tak sengaja bertemu dengan Charon, si resepsionis di dalam sebuah bis. Everyone out. Move! You heard the lady. Got you. Di sini Winston membujuk Charon agar mau bergabung dengannya saja. Dan Winston berjanji akan memberikan pekerjaan yang lebih baik dibanding ia bekerja untuk Cormac. Mendengar semua itu, tentu Charon tidak langsung menyetujuinya dan ia akan memikirkannya terlebih dulu. Accepted an opportunity elsewhere? Congratulations. And who's interested in higher education? How much I've appreciated my time here. Did you want me to play? Perhaps you could play something. This is from Don Giovanni. Adegan berpindah ke Hotel Continental, yang mana di sini Cormac sedang meminta si pemain selo agar memainkan selo untuknya. Namun ketika si pemain selo mulai menggesek selonya, tiba-tiba Cormac datang dari belakang dan langsung menghabisinya. Semua ini Cormac lakukan karena ia telah mengetahui kalau si pemain selo berencana akan keluar dari Hotel Continental. Ternyata selama Cormac menjabat sebagai manajer Hotel Continental, ia tidak pernah membiarkan para anak buahnya keluar dari pekerjaannya begitu saja. Semua itu dikarenakan Cormac takut mereka berkhianat lalu menjadi bumerang untuknya. Tak butuh waktu lama, sang adjudikator pun mendapat kabar tentang Cormac yang telah menghabisi si pemain selo di dalam Hotel Continental. Namun sang adjudikator tidak memberikan sanksi kepada Cormac, yang padahal seharusnya Cormac mendapat hukuman berat karena Hotel Continental bersifat netral. Tidak boleh ada kejahatan apapun, apalagi sampai pembunuhan. You to do is not easy. It may, and it will mean keeping promised you. Beberapa menit kemudian memperlihatkan Charon, si resepsionis yang baru sampai di Hotel Continental. Di sini ia sangat terkejut tatkala melihat si pemain selo yang sudah tewas. Kemudian Charon dihampiri Cormac, lalu mengatakan kalau ia terpaksa harus menghabisi si pemain selo. Hal itu Cormac lakukan karena si pemain selo berencana akan keluar dari pekerjaannya, yaitu sebagai pemain selo untuk menghibur para tamu. Charon pun menanyakan lantas siapa yang akan menggantikan pemain selo di sini. Cormac menjawab kalau ia akan menggantinya dengan pemain saksofon. Loyalty. With dementia, a couple stabs in the back. Adegan berpindah ke Winston yang sedang mengatur ulang strategi, bersama Morgan dan yang lain, yaitu untuk menyerang Cormac di Continental.
Setelah semuanya mengerti dengan strategi Winston, mereka pun memutuskan untuk menyerang Cormac besok malam. Till I'm told otherwise. Beberapa jam kemudian, istri Morgan didatangi oleh si detektif wanita yang ternyata bernama Da Silva. Di sini Da Silva mencari Winston karena ia membutuhkan keterangan dari Winston perihal tewasnya Frankie. Pada akhirnya, istri Morgan mengatakan kalau Winston sedang berada di salah satu hotel yang ada di tengah kota. Dengan cepat, Da Silva bergegas pergi ke sana untuk menemui Winston. Keep dropping, but And the stove's quite the variation of the nest. Ness? No, he's... Anyway, don't worry. But at first I thought... Well, you know how much I appreciate what you're doing. Oh. Are we even doing this? Mr. Scott is not in. My way. Malam harinya memperlihatkan Winston yang sedang berada di hotel tersebut. Tak lama ia didatangi oleh istri Morgan untuk memberitahu kalau detektif Da Silva sedang mencari Winston. Sementara di lobi hotel memperlihatkan duo twin pembunuh bayaran suruhan High Table sedang mencari Winston di hotel tersebut. Mereka langsung menodong si resepsionis dan menanyakan di mana kamar Winston. Si resepsionis yang ketakutan akhirnya ia pun memberitahu kamar Winston. Winston sendiri terlihat masih sedang mengobrol dengan istri Morgan. Namun tiba-tiba duo twin datang dan langsung menyerang mereka. Di tengah pertarungan, istri Morgan sempat dibuat pingsan, namun Winston sendiri berhasil kabur ke lobi hotel. Di sini Winston berpapasan dengan detektif Da Silva yang baru sampai di hotel tersebut. Da Silva yang tidak mengetahui kalau Winston sedang dikejar, ia malah menodongnya dan meminta Winston agar ikut bersamanya. Namun tiba-tiba Da Silva pun berhasil dibuat pingsan oleh duo twin. Sementara Winston langsung dibawa ke Hotel Continental untuk menghadap Cormac. Setelah Winston dibawa pergi, terlihat istri Morgan yang baru sadar dari pingsannya, dan ia langsung pergi ke markas untuk mengabari Morgan dan yang lain. Sementara untuk Da Silva, ia juga terlihat baru sadar dan langsung mendapat pertolongan dari rekan detektifnya. Tak lama, Da Silva menggeledah jasad anak buah duo twin yang berhasil ia habisi tadi. Di sini Da Silva menemukan satu logam emas, yang artinya kalau orang ini menginap di Hotel Continental, karena hanya Continental lah yang menggunakan transaksi dengan logam emas tersebut. Pada akhirnya Da Silva mengambil logam itu dan akan pergi ke Continental karena ia yakin kalau Winston pasti dibawa ke sana. Adegan berpindah ke markas Morgan. Di sini terlihat Morgan dan yang lain sedang mempersiapkan persenjataan untuk menyerang Continental besok malam. Tak lama datanglah istri Morgan, lalu mengatakan kalau Winston telah ditangkap oleh duo twin dan kemungkinan sekarang Winston dibawa ke Continental. Mendengar hal tersebut, mereka semua langsung bersiap, karena malam ini juga mereka akan menyerang Continental. I'd like a room. Di sisi lain memperlihatkan Da Silva yang baru sampai di Continental. Di sini ia langsung berpura-pura check-in dengan menggunakan logam emas tadi. Good thing you lashed to the mast, huh? I could fiddle while I watched it burn. Berpindah ke Winston yang saat ini sedang diinterogasi oleh Cormac. Cormac menanyakan di manakah mesin pencetak logam emas yang dulu Frankie curi, karena Frankie hanya mengembalikan kopernya saja. Winston menjawab sampai kapanpun ia tidak akan pernah memberitahu di mana mesin itu sekarang. Mendengar hal tersebut, Cormac langsung meminta dua anak buahnya agar menjatuhkan Winston ke lantai bawah. Namun inilah yang terjadi.
Ternyata itu adalah Jin, si pembunuh bayaran sahabat Morgan. Cormac pun berlari ke kolong meja, yaitu untuk mengambil senjatanya. Namun siapa sangka, senjata Cormac telah diambil oleh Charon, si resepsionis. Dan Charon langsung menodong Cormac. Ternyata Charon sangat muak kepada Cormac yang selalu bersikap seenaknya kepada semua karyawan Hotel Continental. Sehingga kini Charon memutuskan bergabung dengan Winston, yaitu untuk menghabisi Cormac. Namun sayangnya, Charon tidak berani menembakkan senjatanya, karena sebelumnya ia tidak pernah menghabisi orang. Pada akhirnya Cormac berhasil melarikan diri ke ruangan lain. Berpindah ke Morgan dan rekan-rekannya yang kini mulai memasuki Continental melalui jalur samping. Sedangkan di dalam hotel, si resepsionis wanita baru menyadari kalau hotelnya telah kedatangan penyusup, yaitu Morgan CS. Ia pun mengambil senjata dan berniat menghabisi penyusup tersebut. Namun, inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah Yen beserta Morgan. Setelah itu, Yen dan Morgan berpisah. Yen akan mengincar si kembar duo twin yang perempuan, sementara Morgan akan mengincar duo twin yang pria. Adegan berpindah ke si Bewok, yaitu salah satu anak buah Morgan yang kini akan memasuki ruangan tengah Continental. Setelah berhasil membobol pintu, si Bewok harus berhadapan dengan dua penjaga. Namun dengan mudah, si Bewok berhasil menghabisi kedua penjaga tersebut. You can't be down here. Master's coming for you. Coming for you now. You sure you want to do this? He won't be back. My father built this place. Killed the family that built this place. Worked for them. That's not true. You know, this one. He knows the story better than your brother. Don't let him take me. Di sisi lain, terlihat Winston yang sedang diobati oleh Charon karena tadi ia sempat disiksa oleh Cormac. Tak lama, tiba-tiba alarm hotel berbunyi yang menandakan kalau di sana sedang ada penyusup, sehingga status netralnya pun dihilangkan. Semua pembunuh bayaran yang sedang bermalam di sana langsung bersiap untuk memburu Winston, Charon, Yen, Morgan CS. Rupanya ini semua adalah ulah Cormac yang telah berhasil masuk ke ruangan operasional. Cormac juga langsung mengerahkan semua pembunuh bayaran di sana untuk menghabisi para penyusup, terutamanya Winston dan Charon. Cormac berjanji akan memberikan hadiah $2 juta untuk siapa saja yang bisa menghabisi Winston dan yang lain. Berpindah ke detektif Da Silva yang sedang mencari tahu alarm apakah yang berbunyi. Di sini ia berpapasan dengan dua pembunuh bayaran, lalu merebut poster yang sedang mereka bawa. Ketika dilihat, ternyata poster itu adalah poster Winston dan Charon yang kini menjadi buronan High Table. Hingga dengan sigap, Da Silva langsung menghabisi bayaran tersebut. Semua ini Da Silva lakukan bukan semata ingin menguak kasus kematian Frankie, karena sebenarnya ia juga ingin menghancurkan High Table yang selalu menaungi para kriminal atau pembunuh bayaran. Adegan berpindah ke si Bewok yang kini memasuki ruangan admin Continental. Di sini ia pun langsung menodong si admin. Namun si admin masih bisa melawan dan terjadilah baku hantam. Pada akhirnya si Bewok berhasil menghabisi admin itu. Namun sayangnya si Bewok juga harus pingsan. Berpindah ke Morgan yang kini harus berhadapan dengan beberapa pembunuh bayaran. Hingga di suatu waktu, Morgan sempat terpojokan, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Jin yang terus membantu mereka dari jarak jauh dengan menjadi sniper. Di ruangan lain memperlihatkan Winston dan Charon yang akan membobol pintu ruangan Cormac. Namun tiba-tiba, Cormac datang dari belakang beserta para pembunuh bayarannya.
Winston dan Charon pun ditodong oleh para pembunuh bayaran itu, dan Cormac memberi kesempatan Winston untuk mengatakan pesan terakhirnya. Loyalty to the master? He chose it just for me. He was just playing you. On 5. Man has agreed to open the armory for us. Bunch of homeless derelict. Namun tak disangka tiba-tiba lampu ruangan itu mati, sehingga pertempuran gelap pun terjadi. Alhasil, Winston dan Charon mampu menghabisi para pembunuh bayaran tersebut. Namun siang Cormac berhasil melarikan diri lagi ke ruangan operasional. Armory entry unsuccessful. To that floor, you must be announced. Edwin. The elevator car is gone. Where the hell did it go? What's he saying? Di ruangan tersebut, Cormac langsung mengambil mikrofon yang terhubung ke setiap sudut ruangan, lalu berpidato untuk semua pembunuh bayaran yang ada di sana. Dalam pidatonya itu, Cormac berjanji akan menambahkan hadiah menjadi $5 juta untuk siapa saja yang bisa menghabisi Winston dan teman-temannya. 13. You think he meant 13th floor? Let's take this house. Berpindah ke Morgan yang kini masih terus membantai para pembunuh bayaran yang ada di hadapannya. Sama halnya dengan Yen yang terus menghabisi para pembunuh bayaran di ruangan lain. Hingga akhirnya, Morgan berhadapan dengan duo twin yang pria, dan terjadi lagi aksi tembak-tembakan. Down. I got no regrets. Di sisi lain memperlihatkan si bewok yang baru sadar dari pingsannya. Ia pun menghubungi Morgan melalui radio HT untuk menanyakan keberadaannya. Morgan menjawab ia sedang berhadapan dengan duo twin yang pria dan lokasinya di ruang biliar. Dengan sigap, si bewok langsung memasukkan granat ke tempat pengiriman surat yang bertujuan ke ruang biliar, dan inilah hasilnya. Ledakan itu membuat pembunuh bayaran anak buah duo twin pria tewas, dan kini hanya menyisakan duo twin pria dan Morgan saja. Duo twin pria yang marah, ia pun membalas si bewok dengan mengirimkan lagi granat ke ruangan si bewok, hingga si bewok pun harus tewas. Mengetahui hal tersebut, Morgan pun tak terima dan langsung menyerang duo twin pria. Di tengah pertarungan, terlihat Morgan yang kewalahan oleh duo twin pria. Untungnya istri Morgan datang dan langsung ikut menyerang duo twin pria. Meskipun duo twin pria diserang oleh Morgan dan istrinya, namun ia tetap kuat dan mampu memojokkan mereka berdua. Kini Morgan dan sang istri hanya bisa pasrah karena mereka pasti habis di sini. Namun tiba-tiba ada seorang bocil anak tamu hotel yang melemparkan pistol kepada istri Morgan, dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya, duo twin pria berhasil dihabisi. Adegan berpindah ke Yen yang kini telah berhadapan dengan duo twin yang wanita. Dengan penuh amarah, Yen langsung menyerangnya hingga terjadi perduelan.
Di tengah perduelan, Yen sempat kewalahan. Namun untungnya, Yen berhasil menghabisi duo twin wanita dengan cara ini. Cormac yang melihat dari monitor CCTV kalau para anak buahnya telah dihabisi. Ia pun memutuskan untuk mengunci semua pintu keluar Continental dan akan meledakkan hotel tersebut dengan cara meledakkan bom darurat yang telah dipasang di setiap penjuru hotel. Sementara dirinya langsung kabur melalui pintu rahasia untuk menuju rel kereta. Namun ketika menaiki lift, Cormac berpapasan dengan Da Silva, sehingga Da Silva langsung mengikuti Cormac. I'm not superstitious. Berpindah ke Winston dan Charon yang baru sampai di ruangan operasional. Di sini Charon menyadari kalau Cormac baru saja kabur melalui pintu rahasia dan Charon meminta Winston agar mengejarnya. Tanpa menunggu lama, Winston langsung mengejar Cormac. Sedangkan Yen, Morgan dan istrinya hanya bisa pasrah karena kini semua pintu telah terkunci dan hotel akan segera meledak. Singkat cerita, kini Winston telah berhasil mengejar Cormac ke rel kereta dan mereka langsung berhadapan. Di sini Cormac menantang Winston agar duel dengan tangan kosong, dan jika Winston menang, Cormac akan memberikan Continental untuk Winston. Akan tetapi jika Winston kalah, maka Winston harus mengembalikan mesin pencetak logam emas yang telah Frankie curi. Dengan senang hati, Winston menerima tantangan itu, hingga terjadilah perduelan antara mereka. Di tengah perduelan, tiba-tiba Da Silva datang dan langsung menembak Cormac. Da Silva mengatakan sudah lama ia memburu Cormac dan ingin menghancurkan Continental yang menjadi sarang bagi para kriminal itu. Tanpa menunggu lama, Da Silva langsung menghabisi Cormac. Setelah itu, Da Silva pun pergi meninggalkan Winston begitu saja. Sedangkan Winston sendiri langsung pergi ke ruang operasional, lalu menonaktifkan bom dan membukakan semua ruangan yang terkunci dengan menggunakan tangan Cormac sebagai sandinya. Talking about Zen. Please, go lead a normal life. But this is my home now. Dari sinilah Winston menjadi pemilik Hotel Continental, dan ia juga ternyata sudah menitipkan mesin pencetak logam emas yang dicuri Frankie dulu di Mezzi sang raja pengemis. Winston berjanji akan mempekerjakan Charon sebagai resepsionis lagi dan memberikan gaji 2 kali lipat. Pagi harinya, Winston didatangi oleh sang adjudikator ke Hotel Continental. Sang adjudikator bermaksud akan mencabut segel di hotel itu agar nantinya High Table tidak menaungi Hotel Continental ini lagi. Namun tiba-tiba, Winston inilah yang dilakukan Winston.